Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita bisa hadir di majelis taklim ini. Semoga akan membawa manfaat bagi kita bersama di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini tema kita tentang akhlak. Akhlak seakar dengan kata khaliq, dengan kata makhluk. Khaliq itu artinya Allah sebagai pencipta, itu khaliq. Kemudian yang diciptakan namanya makhluk. Kemudian muncul kata akhlak. Jadi khaliq itu sebagai pencipta, kemudian makhluk yang diciptakan. Nah, kemudian muncullah istilah akhlak. Nah, apa itu akhlak? Akhlak dalam bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan dengan budi pekerti. Akhlak, budi pekerti itu berarti sesuatu yang sudah menjadi karakter. Nah, karakter itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kepribadian. Nah, kepribadian, karakter, budi pekerti itu terwujud melalui proses pembiasaan. Oleh karena itu, akhlak adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang menjadi kebiasaan, yang ketika dia melakukannya sudah tidak berpikir lagi, berarti bersifat spontan. Ini akhlak. Orang yang akhlaknya baik, yang melakukannya sudah menjadi biasa, sudah tidak mikir lagi. Contoh, akhlak tentang minum. Orang yang memiliki akhlak pembiasaan dari kecil, ketika minum itu sudah otomatis tidak mikir, langsung menggunakan tangan kanan. Ada ini kita ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, ketika ibu-ibu kepada putranya yang kecil dia minum, kemudian anaknya kan minum mungkin kadang dengan tangan kanan, kadang dengan tangan kiri gitu. Nah, kalau ibunya memiliki akhlak yang baik, maka dia akan mengatakan, oh kalau minum jangan pakai tangan kiri, ayo ganti tangan manis gitu. Nah, anak itu kemudian terbiasa sehingga sampai saatnya dia menjadi terbiasa, spontan, gak mikir kalau minum sudah otomatis dengan tangan kanan. Oleh karena itu yang namanya akhlak itu harus dibiasakan, dibiasakan akhlak yang baik. Nah, kadang di samping akhlak yang baik kan ada akhlak yang buruk.
Arah yang buruk itu ya misalnya makan, minum dengan berdiri, dengan kaki atau dengan tangan kiri gitu ya. Nah ini sederhananya seperti itu. Baik dalam ucapan, dalam sikap, dalam perbuatan. Ini kebiasaan yang dibentuk. Nah, kemudian kalau tidak dilatih, anak kita ya memiliki anak yang buruk. Dilatih pun kadang-kadang kan di rumah sudah dilatih berkata-kata yang baik. Terus bulan kami kancane nang pasar, nang sawah. Kebetulan temannya itu kata-katanya tidak baik, begitu pulang begini, bocahku ngomongnya sikitnya papa tuh mana? Yang sikit papa terus mending kaget orang tuanya. Nah, berarti orang tuanya itu sudah punya standar akhlak dalam berkata-kata yang baik, gitu kan? Tidak mengatakan kaki empat untuk orang lain. Gitu. Nah, ketika anak itu spontan ngomong itu, terus dibilangin, oh jangan ngomong kayak gitu, itu namanya selalu tidak baik. Ini akhlak dalam ucapan. Nah, akhlak baik dalam ucapan, tindakan, sikap, perbuatan itu mengacu kepada Rasulullah SAW. Jadi standarnya itu mengacu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad itu memiliki akhlak yang agung, memiliki budi pekerti yang agung, yang tinggi. Nah, ketinggian akhlak Rasulullah itu pakai apa itu ukurannya? Wa akhlaquhul Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya oleh Rasulullah disampaikan dalam bentuk kata-kata saja, tapi itu menjadi kepribadian, menjadi budi pekerti, menjadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi standarnya itu. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad serta yang lainnya, beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama sesungguhnya hanya saja saya diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam bahasa Arab itu ada inna, ada innama. Dan bedanya di mana? Kalau inna itu sesungguhnya, inna. Tapi kalau innama sesungguhnya yang membatasi. Sesungguhnya hanya saja. Artinya apa? Rasulullah diutus oleh Allah liutamima makarimal akhlak. Gitu. Yang diawali dengan kata innama. Berarti tidak ada tujuan lain diutusnya Rasulullah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu, sesungguhnya hanya saja saya diutus itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi hadis ini menggunakan kata innama. Itu bedanya inna dengan innama. Kalau inna itu sesungguhnya, ya secara ini masih bersifat umum. Tapi innama sesungguhnya membatasi. Ya. Makanya sesungguhnya hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga tidak ada tujuan lain diutusnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yaitu menyempurnakan akhlak. Dan akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Oleh karena itu
kita harus mengacu pada Al-Quran yang telah dipraktekkan, ya, yang telah dibumikan, ya, oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi firman Allah yang berupa ayat-ayat Al-Quran sudah membumi wujud dalam kehidupan Nabi selama hampir 23 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Itu Quran turun dan langsung dipraktekkan dalam kehidupan Nabi bersama keluarga dan para sahabatnya. Oleh karena itu, kemarin sudah kita bahas tentang sahabat. Generasi terbaik adalah korni generasiku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Bahas muslimin rahimahullah itu tentang dasar dari akhlak. Surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kemudian Nabi bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian dalam hadis lain riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, Nabi juga bersabda, ma min syai'in fil mizani afqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan amal yang lebih baik, lebih berat daripada akhlak yang baik. Jadi nanti di akhirat akhlak itu timbangannya sangat berat. Ketika kita ditimbang atau mizan gitu ya, dihitung amal kita, ditimbang amal kebaikan kita, maka akhlak itu nilainya sangat tinggi. Kemudian dalam hadis berikutnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqon. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sesempurna-sempurnanya iman seseorang adalah orang yang akhlaknya baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang banyak orang yang sudah tidak memperhatikan tentang akhlak, ya. Jadi orang mengambil nilai itu sudah tidak mendasarkan diri, ukurannya Al-Quran dan hadis, sehingga ukurannya itu kebenaran yang dibuat oleh manusia, sesuatu yang sedang menjadi tren gitu ya, kemudian seakan-akan itu baik, seakan-akan itu gaul. Apalagi istilah-istilah di anak muda sekarang ya. Aduh, kadang-kadang kita prihatin dengan bahasa-bahasa yang dibuat, tapi kemudian menjadi kebiasaan. Contoh, Mas, kalau anjay itu artinya apa? Anjay, anjir gitu. Baca-baca ke habis. Nah itu kan awalnya kita keri dengan kalimat itu setelah tahu asal kalimat itu atau kata itu. Ya sih menjadi kebiasaan. Anjir itu, anjay. Aduh, ini tidak anak muda. Dan sisi tua pengen gaul, pengen dulu ngomongnya yang tua. Nah ini kan ukurannya menjadi sudah bukan ukuran akhlak yang baik lagi. Ini dalam hal ucapan, gitu ya. Dalam hal perbuatan, dalam hal ini juga
Ini contoh ya. Orang dulu ngasih sesuatu dengan tangan kiri itu kan satu yang tidak sopan, gitu kan? Yang namanya ini kesopanan yang dasarnya Islam kan gitu. Nah sekarang kan orang enak aja ngasih tangan kanan, ngasih tangan kiri kan gitu. Nah ini namanya akhlak yang sudah tidak diperhatikan. Karena itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita kembali kepada ajaran yang benar, menggunakan akhlak yang benar, kembali kepada ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari nilai-nilai akhlak itu ya, dalam kitab ini dibahas. Yang pertama akhlak tentang sabar. Akhlak tentang sabar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah bersiap siaga, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan, agar kamu beruntung. Sabar. Ini pagi ini kita bahas tentang akhlak. Yang pertama kita bahas akhlak sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar itu apa? Sabar itu ulama membedakan dalam 3 hal. Sabar dalam taat, esok-esok adem Ramadan subuh, mending menyak apa mending lempeng selimut. Ini kan sabar dalam taat. Jadi taat itu butuh kesabaran. Sedikit sih kita pas pada musim adem ya. Nah, jadi kalau pas lagi musim dingin, subuh jam 4 gitu ya. Anak-anak ini dibangunin, mulai bawa lagi, mulai mandi gitu ya. Jadi untuk taat itu butuh kesabaran. Sholat itu butuh kesabaran. Zakat yang butuh sabar. Sedekah butuh kesabaran. Dia nanti bisa menaik. Apa sedekah nanti tergoda oleh iblis. Dia juga sedekah mau cukup apa ya? Bahasa lu kita kalau sedekah 10.000 jadi gula. Jadi untuk bertaat kepada Allah itu membutuhkan kesabaran. Di sini kan ada pertimbangan di pikiran, di hati itu kan. Ini saya mau korban gaya tahun ini gitu. Jadi di situ dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kesabaran. Lah bismillah, nabung korban. Jangan dibayangin, nabung orang cukup ini. Nggak usah dipikir, pokoknya pengen korban bismillah. Soal perkara nanti pada saatnya kalau cukup itu adalah takdir Allah kan gitu. Jadi di sini sudah diniati bismillah. Misalnya sekiranya kita mampu. Itu hadisnya kan man wajada sanatan lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki binatang untuk berkorban dan dia tidak mau menyembelihnya, maka janganlah dekati tempat sholat Nabi. Nah,
itu perintah yang kuat. Nah, ukuran mampu ini maka kemudian orang ada istilah menabung gitu ya. Ada istilah menabung, itu monggo itu teknis. Kalau tadi disinggung umroh, ini saya pengurus Masjid Agung itu program Masjid Agung itu kan selama ini sudah komplit ya. Ada orang yang mau masuk Islam kan butuh keterangan ya. Kita Masjid Agung melayani ikrar syahadat. Nanti di situ di ikrar syahadat mendapatkan pembinaan, kemudian mendapatkan surat keterangan bahwa dia sudah mualaf. Yang itu nanti digunakan untuk kepentingan ganti atau merubah KTP itu. Yang hubungannya biasanya untuk nikah dan sebagainya. Dan Masjid Agung itu melayani itu. Kalau Bapak Ibu ada jamaah, ada masyarakat yang masuk Islam, kalau masjid ini belum melayani surat keterangannya, bisa ke Masjid Agung sebagai mereka. Kemudian sholat berjamaah ya sebagaimana masjid yang lain, kita melayaninya kan begitu setiap waktu. Yang ketiga zakat ya, baik zakat mal maupun zakat fitri gitu ya, itu terkumpul maka dibuatlah UPZ. Masjid ini bisa membuat UPZ pada saatnya. Sekarang UPZ-nya sudah terbentuk belum? Jadi zakat itu dikelola oleh negara sekarang, lembaganya namanya berdasarkan undang-undang namanya Basnas. Basnas itu di tingkat kabupaten itu kantornya sebelah utara Masjid Agung. Itu melayani dari lembaga-lembaga pemerintah gitu ya, atau kantor-kantor instansi maupun perorangan. Kemudian di bawah Basnas atau yang didirikan oleh masyarakat atau ormas, kalau yang terkumpul sudah di atas 2 miliar itu bisa dalam bentuk lazis. Makanya ada lazis NU, ada lazis Muhammadiyah, ada lazis Al-Iqsan gitu ya. Kalau masjid ini yang zakat misalnya infak sedekah setahun bisa 1 miliar, itu bisa ya bisa 2 miliar. Amin gitu Bu. Dan bisa saja karena masjid ini terpercaya gitu ya, dipercaya oleh masyarakat karena pengelolaannya benar sesuai dengan syariah, memberikan manfaat yang begitu luas, kan akhirnya orang zakat di situ gitu. Kuncinya kan di situ. Kalau kita ada trust, ada kepercayaan, ya orang zakat. Saya pernah itu ini menceritakan Masjid Agung ya. Saya pernah itu di Masjid Agung, ada orang bayar zakat. Dan dia mengatakan 45 juta Bu. Kalau kita kan paling 450 gitu ya. Atau malah 45.000 atau malah 4.500. Nah ini zakat 45 waktu itu ya sudah ada model transfer tapi belum seperti sekarang. Dia bawa uang 45 juta. Terus kalau petugas zakat diberitahu dihitung gitu ya, kurang. Pikiran orang itu kan kurang. Setelah dihitung kok malah lebih 1 juta. Terus disampaikan pada waktu itu, ini uangnya lebih 1 juta. Dan nyong yang enak gitu. Lah orang itu kok enteng banget, ya misi 1 juta gak usah takut. Masya Allah, luar biasa kan. Arab zakat 45 juta dihitung kok boleh 46. Mengucapkannya enteng banget, ya ada yang 1 juta untuk sedekah. Dan dewek awal duit kami
Sabtu sudah lebih sewu yang lain ya gitu. Nah ini contoh ya tentang zakat. Sehingga semakin percaya masyarakat pada lembaga itu, maka akan semakin besar. Kemarin juga ada yang zakat ya, tiba-tiba itu datang membawa uang 27 juta sebagai zakat. Nah, mudah-mudahan masjid ini juga akan berkembang. Nanti masyarakat zakat mal ya. Misalnya panen padi sampai 1 ton, panen jagung 1 ton gitu ya. Itu zakatnya kalau ada hujan itu 10%, kalau melalui pengairan itu 5%. Itu zakat. Orang ada pikir, loh, nganggur ya, panen senang panen yang senang, jadi zakatnya kayak teman. Ya itu namanya taat itu butuh kesabaran. Jadi sabar dalam taat. Kalau kita pegawai sih memang sudah langsung disepakati, kemudian dipotong 2,5% yang disetorkan ke Basnas. Jadi ada Basnas, bawahnya ada Lazis. Nah, kalau Lazis belum mampu, bisa dalam bentuk UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi semua nanti diharapkan tiap-tiap masjid, tiap-tiap masyarakat yang mengumpulkan zakat, infak dan sedekah nanti minimal bentuknya adalah UPZ. Itu butuh kesabaran ya. Kemudian puasa Ramadan, insya Allah berapa hari lagi Bu puasa Ramadan? 39 hari. Alhamdulillah. Insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab ini dan sampaikanlah usia kami sampai di bulan Ramadan gitu ya. Jadi doa kita semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan. Nah, ini puasa juga butuh kesabaran. Ada orang dengan Ramadan berusaha Madinah, kayak puasa Nabi ini puasa mati. Nah, itu ada yang sedih kalau puasa sedih. Nah, ini butuh kesabaran. Orang beribadah butuh kesabaran, ketika kita taat kepada Allah. Orang melaksanakan haji, ya, sabar. Sehingga nunggunya 30 sampai 40 tahun, ya sabar. Ya, saya sudah usia 60 Pak. Nunggu 40 tahun, masa 100 tahun? 1 abad. Ya daftar saja. Oh, nanti tiba-tiba pemerintah Arab Saudi memutuskan jamaah haji Indonesia yang semula sekarang kan 221.000 kuotanya yang akan diberangkatkan, insya Allah. Pak, saya sudah daftar 25 juta, loh kira mudah jadi sekitar 1 juta. Kalau sekitar 100 juta, kalau Allah menghendaki kita haji ya haji. Masa dipikir, dia usah pemerintah. Kalau mikir mikir pro bahasa dulu, komunikasi apa malah jadi prasangka dulu. Jadi urusan itu urusannya anggota dewan. Bagi kita jamaah ya Bismillah, bagi yang mampu maka kita melaksanakan ibadah haji. Kalau yang belum mampu, kita bisa melaksanakan umroh dulu. Nah, di situ ya butuh kesabaran. Bertahun
haji maupun umroh. Kita ada kajian khusus bagi yang tertarik dengan kajian itu pada waktu subuh setiap hari Sabtu. Dari subuh hari Sabtu tema kita untuk sementara di Cidahu itu tentang haji dan umroh. Yang mengisi sisi dalil-dalilnya itu Ustaz Abdullah latihan dengan saya, juga sisi teknis gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itu taklim di Masjid Agung satu contoh ya. Jadi untuk taat butuh sabar. Kemudian untuk meninggalkan maksiat itu juga butuh sabar. Untuk meninggalkan maksiat itu juga butuh kesabaran. Coba anak-anak kita sih biasa dolan kalau bocah sing ora bener dipertil kok angel sekali. Dipisahkan kan sulit sekali gitu. Kenapa? Dia sudah menikmati pergaulan dengan anak-anak yang tidak baik. Untuk keluar dari geng itu kan berat sekali. Makanya saya kadang prihatin itu ya, ada di jalan itu yang sebenarnya pakai kaos serba hitam, kayak nggak punya kehidupan gitu ya. Itu untuk keluar dari dunia itu berat sekali, butuh kesabaran. Sudah dipisahkan pun sampai di rumah, ya jangan maning gitu loh, disamper maning gitu ya. Jadi untuk keluar dari dunia kejahatan itu juga butuh kesabaran, ada resiko oleh teman-temannya. Orang yang biasa minum kokon mandek, ya butuh kesabaran luar biasa, baik dirinya maupun lingkungannya. Saya berhenti merokok itu butuh kesabaran banget tuh. Bapak kan tunjuk, nonton gitu. Biasa kalau tak kon mandek apa belum? Abot kan begitu. Apa kali nggak bojone sing perintah? Nun saya kira anak orang sing ngomong, asli seperti kok kata kamu bojo, kok kata kamu rokok. Astagfirullahaladzim. Saya itu merokok dari kecil, untuk minum tadi, bapak memang salah. Saya kan udut ya, gawa bako, pimpinan. Tadi ramana yang linting, ya melu linting. Jangan malah kena kapapir, beka rokok buat jagung itu, kulit jagungnya ya, linting. Asik nang sawah. Terus ada panen lobo, panen kacang, 3 warung, terus ramane ngokok siji, apel, pompa, jawabannya pompa, bangjo, terus ada kondangan, ada sepitan itu katanya hitam, kan di samping dikasih minum sama snack, ya jajanan, itu ditaruh di lambar. Rokok siji rokok kansa, siji rokok pompa, utawa rokok berjo. Itu zaman dulu cilik, kayaknya zamannya bapaknya ya anak juga ada yang ngomong wahid. Kalau tidak ada rokok wahid dulu. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan setelah dewasa, gitu ya. Saya ingat dulu pas kuliah ditugasi oleh dosennya menerjemahkan buku atau kitab. Nah, setelah menerjemahkan ini dari versi ulama buku itu ya, saya lupa kitabnya apa. Lalu dikaji tentang dalil-dalil yang hubungannya dengan masalah rokok. Nah, terus kalau rasanya kepingin banget mandek. Alhamdulillah terus mandek nanti langsung kuliah, nanti bojo,
Telung tahun, bahasa telung tahun nganggur, tidak dinang pasar, udut mani. Udut mani. Baru tahun 2000-an saya diklat lagi di Malang 10 hari. Nah terus gue kok pengen banget. Alhamdulillah terus bisa mandek lalu dari tahun 2000-an. Dari tahun sampai sekarang 22 tahun lebihnya berhenti merokok. Nah untuk berhenti, apalagi kemaksiatan yang besar ya, berhenti merokok saja butuh kesabaran melalui proses tidak mudah. Mulane kula duwe kanca udut, kula rapati anu aja udut. Kok malah jadi kesel, jadi pedot sedulurane. Tapi kalau cerita kata ini mboten kesuwo kok cerita. Mboten. Kula kan anu cerita wae dewek. Kula cerita gumiyen bapak berat siki mandeg gara-gara yang kepengin gawe butuh sabar. Apa maning kenikmatan-kenikmatan kemaksiatan lainnya kita menghentikannya ya butuh banget kesabaran. Wong mandeg butuh baik jan kudu sabar. Nganti sapriki kula ndelok undur ya kepengin ngemek, kepengin ngambuni gitu. Seger banget ngambune cekekan ya. Niki saya hanya ingin cerita bahwa menghindari sesuatu yang menjadi kebiasaan itu sangat berat, butuh kesabaran. Ini sabar dalam ya saya kan tidak mengatakan rokok itu maksiat, tidak terlalu jauh ya. Tapi artinya sesuatu yang biasa, menghindari rokok kaca yang biasa sulit, apalagi menghindari sebuah kemaksiatan yang sudah biasa. Coba bayangin ya, orang yang sudah biasa korupsi, gimana uang itu mudah sekali didapatkan. Kok tiba-tiba hanya mengandalkan gaji atau penghasilan yang resmi, itu kan juga berat sekali. Kayaknya kalau jadi pejabat ya kayaknya korupsi loh. Saya nggak korupsi kan karena bukan menjadi pejabat kan begitu. Kayaknya jadi pejabat saya kayaknya korupsi kayaknya orang kaya mati. Soalnya apa? Itu kan prosesnya pelan, ya kan? Jadi karena kita punya kewenangan, orang datang, gitu kan? Pak lah, tolong ini dibantu, ya juga apa? Nanti saya bantu. Ada gitu. Nah orang yang dibantu merasa senang, akhirnya terima kasih, gitu ya. Awalnya kan kayak gitu. Oh, terima kasih ya Bapak kan. Kalau saya memutuskan tidak menyalahi aturan, kan gitu loh. Nah kemudian berikutnya kan didatangi lagi, Pak saya punya masalah ini lah, tolong dibantu. Nah kemudian ya saya bantu, tapi aku juga harus doa gitu. Nah orang ini nunggu doa. Bahasa dibantu doa, kok amlang. Nah pejabat ini kan dibantu kok amlang. Masuk ngomongin ada masalah lagi, ya saya bantu tapi aku doa. Ya saya sudah berdoa Pak, doa itu juga yang iya, doa itu dorongan amplop. Astagfirullah. Ujaran doa berkatnya api banget malah dorongan amplop. Nah, walaupun tadi kita diguyon, tapi kayaknya apa sih atas itu ya? Kayaknya kita lagi jadi pejabat ya. Kayaknya ya, karena amplop ya. Nah, ini ada istilah seperti itu kalau kita lihat. Nah, terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sabar di dalam menghindari kejahatan atau kemaksiatan. Makanya kita jadi orang biasa bersyukur saja Bapak Ibu. Ya
syukur alhamdulillah lah dari biasa gitu ya. Korupsi ya peluangnya kecil ya. Jadi wong tani korupsi ini peluangnya korupsi kan kecil. Nah zaman dulu nyolong galengan, itu zaman dia sedikit ya nyolong baju pak, rebutan baju. Saya dulu punya kolam, diatur masalah gentenan baju, tapi nggak ngomong apa gitu ya. Karena beti kopat, ya kalau tangan kanan buka gimana? Itu di daerah Batu Mas itu ya, kalanya kan karpet kan sing dhuwur itu ya bajunya jalur gede, ben bajunya tekan iso. Nah wong iso kan terus piketnya gak wani. Ya maksudnya kan jadi tujuannya kan bukan ngambil apa-apa lagi. Kita apal gitu kan dia itu karena saya juga ikut lalang di properti gitu ya. Karena sing jengkel kok properti kok waktu sebut ibu. Nah, jadi bagian dulu juga orang kalah, wis jam semuanya kebiasaan kalah baju. Begitu tekan kanan, ini coba berisik. Lah begitu suwe, akhirnya kan dibongkar. Nah itulah kita, jadi semua itu butuh kesabaran. Ya. Maka sebagai muslimin rahimahullah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam musibah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bapak Ibu, kita semua punya masalah ya. Aja dikira wong sugih kowe ada masalah. Semua kita punya urip itu kadang sawang sinawa gitu ya. Oleh karena itu banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu ukurannya, nikmat itu ukurannya bukan hanya materi, bukan hanya uang ya. Kita sehat itu kenikmatan ya. Kita punya waktu luang itu juga kenikmatan. Jadi kenikmatan itu jangan hanya dilihat yang zahir, tapi bagaimana hati bisa bersyukur itu adalah juga kenikmatan. Dulu kadang-kadang ini melihat orang yang kayaknya tenang, kayak orang tahu bermasalah, orang yang tertipu. Jadi uripnya jadi ya biasa. Sugih dia orang, melakat dia boten, tapi dia kayaknya tenang gitu loh, kayak orang kekurangan, kayak orang bermasalah. Nah kalau kita takon, apa ada orang yang hidupnya nggak punya masalah? Apa ada? Mulus terus, mau belum, kalau belum kan mau bebas dari isau. Sama pernah keluar ya tetap dua masalah. Mau saking pinternya boleh nyimpen masalah, saking pinternya boleh menghadapi masalah gitu. Sampai orang lain tuh nggak bisa melihatnya. Jadi ya mungkin dia sedih, mungkin dia punya masalah, tapi pandai sekali dalam menghadapi masalah itu dengan penuh kesabaran. Sampai-sampai sedulurnya belum ngerti, gitu loh. Sampai-sampai saudaranya, tetangganya tidak tahu bahwa dia sebetulnya sedang kesulitan, gitu. Nah, ini kan begitu pandainya dia bersabar dalam menghadapi musibah itu atau dalam menghadapi kesulitan itu. Nah, ini akhlak, gitu ya. Makanya saya senang gitu. Bahkan ini kalau melihat ada orang kok kayaknya tenang gitu ya.
duit kalau orang duit kita kan pada baik bermain gitu loh. Kalau kita kan kelihatan, oh kayaknya ceria banget ya. Oh bener itu nambah duit. Sementara wah ekonomi teman kayak semangat. Coba dia keluar duit. Itu kadang ada orang yang pandai sekali dalam bersyukur dan pandai sekali dalam bersabar, sampai-sampai kesulitan yang dihadapi dia penuh kesabaran menghadapinya, sampai-sampai orang lain tidak melihatnya bahwa dia sedang dalam kesulitan. Ya, pagi ini kita bahas tentang sabar, antara lain seperti akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah jam 6:56 menit. Monggo kalau ada pertanyaan. Ibu silakan Bapak Ibu dan saya. Pertemuan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya ini budaya barat yang kadang-kadang dibawa ke kita dan kita kadang-kadang tidak sadar ya. Resepsi di gedung tidak ada kursi, intinya begitu ya Bu. Dan terus makanya bagaimana? Nah pertanyaan saya, resepsi di gedung tidak ada kursi itu sebabnya apa? Maksud saya, kenapa tuan rumah yang mengundang itu kok kursinya sedikit tidak banyak? Pertanyaannya saya itu. Padahal si ngundang ya orang Islam kan begitu. Ini ada dua tuh ya, saya bukan berprasangka buruk. Satu, kondangan di gedung itu kan pakai jam. Ben ajak suwen. Ben ajak kesuwen. Tur ya ben ajak kabeh hidangan dicicipi kabeh. Oh iya. Kemudian yang kedua ya karena keterbatasan, gitu kan? Karena keterbatasan situasi dan sebagainya, atau karena mengikuti budaya barat gitu ya, sehingga kita ikut-ikutan gitu kan, makan pada berdiri. Nah tadi pertanyaannya, kita posisinya menjadi tuan rumah atau menjadi undangan? Menjadi undangan. Nah, kalau saya tuh seringnya lekor kalau nekor gitu. Saya kondangan kemarin di Jahe Jawa Heritage gitu ya, diundang tetangga mau syuting pesta di Jahe. Panganannya enak-enak, kursinya setitik,
ngambil terus jagung lekor makanya ngelekor. Ya begitu. Jadi kalau kita menjadi tuan rumah yang undang, ya sediakan kursi. Tidak harus sejumlah undangan, tapi setidak-tidaknya ya akses untuk duduk itu lebih mudah. Nah kalau kita menjadi tamu, orang kita jadi tamu ya jamaah itu. Ya, tamu yang baik itu ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Disuguh ya didahar, konektor ya lekor. Nah kursi kan maksudnya konektor begitu kan. Ya kita itu. Jadi pakai dalil ad-dhaifu kal mayyit. Yang namanya tamu ya seperti mayit. Langkah kursi aja jagung bisa lekor gitu. Jadi kita positif saja. Kalau kita menjadi tuan rumah, kita siapkan kursi. Kalau kita sedang menjadi tamu yang tidak ada kursi, kita nggak usah main do, ya kita apa adanya dalam seperti itu. Begitu. Ada lagi? Apa? Yang lain. Monggo ada yang lain Bapak Ibu. Satu pertanyaan terakhir. Tidak ada. Bapak-bapak ya. Oh ada yang bawa oke monggo. Oleh buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau tadi jadi kesimpulannya, walaupun kursinya terbatas, kita tetap harus makan dengan duduk begitu kita. Terima kasih. Iya. Itu tadi kan apa? Sih kan zaman lesehan Bu, mau daripada buka lesehan. Karena gedung kok tuan rumah gak ada kursi ya kita nggak usah main itu ya lesehan. Iya, karena kita lesehan itu ada temennya kan siswi malah pada lesehan kabeh. Wah desa temen lesehan, tuh sesuatu dikatakan desa atau modern kan kalau sudah menjadi biasa, ya kan? Kalau itu sudah menjadi tren, ya malah suwe-suwe jadi pesta di gedung lesehan itu kan bisa jadi, ya Mas. Kan begitu. Jadi bagaimana kita membuat tren kan gitu. Jadi kalau sekarang trennya gak ada kursi pada berdiri, nah sini kita hubungan 05 kondangan terus lesehan kayak kalangan, suwe-suwe karena kalangan wanita malah jadi apik. Kan tergantung bagaimana kita membuat trennya kan. Jadi kita kondangan, jamaah masjid dia mau 5, terus pada dimudahan kabeh nak kursi, terus jago. Kalau cerita kan gitu, kan tidak masalah. Tapi kalau doh kaki ini bermaduk, wah itu kan akhirnya jamaahnya pada maduk kan gitu. Jadi kita yang nikmat saja. Jadi melihat situasi itu bagaimana kita menikmati gitu ya. Kondangan di gedung, panganan enak-enak, terus nangka kursi aja terus kesu. Kok priwe, panganannya enak, nangka kursi ini. Loh, dia menjadi tuan rumah juga berusaha yang terbaik. Tapi aja terus naik orang, nanti jam-jaman, ya centenan dia juga masih banyak undangan, ya gitu loh. Jadi ya itulah Bu, jadi fleksibel menghadapi situasi yang di masyarakat yang kita menyesuaikan. Oke? Iya. Saya kira itu cukup ya. Saya mau melanjutkan perjalanan di Pokuncen Ajmera. Nah, ada undangan di sana, kajian. Terima kasih. Mohon maaf Bu, Bapak Ibu ya. Terutama pada keseruan untuk saya dalam menyampaikan kajian ini, ada guyon atau tutur kata yang kurang berkenan. Niat saya hanya kebaikan saja. Bila
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.